Saatnya ada pemberlakuan pembatasan usia calon jemaah haji tahun 2022 maksimal 65 tahun oleh pemerintah Arab Saudi membuat sejumlah calon jemaah haji ini terutama yang lanjut usia kecewa pemirsa. Terlebih mereka yang telah puluhan tahun menabung demi bisa menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut. Salah satu calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini adalah Udin Damiri, warga desa Sukadana, Kecamatan Argapura, Majalengka. Usianya yang menginjak 79 tahun ini membuat impian untuk bisa naik haji kembali kandas. Padahal sebagai petani, butuh waktu puluhan tahun baginya untuk menabung. Udin juga mendaftarkan diri untuk pergi haji tahun 2012 silam. Kini Udin hanya bisa berharap ada keajaiban agar ia dan lansia lainnya bisa menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Mudah-mudahan bisa berangkat kapan saja, Pak. Kapan saja. Ya. Yang penting Bapak berangkat. Sementara itu, meski sempat tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19, seorang tukang tambal ban, warga Dukuh Kembang Sari, Desa Neven Teras, Kabupaten Boyolali, dipastikan bisa berangkat haji tahun 2022 ini. Anantono, anak ragil, seharusnya berangkat haji tahun 2020 lalu. Namun pandemi COVID-19 memaksanya bersabar. Alhamdulillah, saya kelahiran tahun 62, berarti persis umur saya 60 tahun 2 bulan. Insya Allah saya diizinkan oleh Allah untuk ibadah haji di Masjidil Haram. Dari 60 orang calon jemaah haji sekecamatan Teras, hanya 15 orang yang bisa berangkat tahun 2022 ini. Rencananya Anantono bersama 317 calon jemaah haji dari Boyolali akan diberangkatkan oleh Kemenak Boyolali ke Asrama Haji Donohudan Boyolali pada 3 Juni 2022 mendatang. Lalu diterbangkan menuju Mekah, Arab Saudi pada 4 Juni mendatang. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, kita inspiratif sekali nih ceritanya. Ustaz tukang tambal ban bisa berangkat haji, dan bagi yang belum diizinkan berangkat, semoga ada jalan terbaiknya. Amin ya Allah. Nah, Ustaz, sering kita dengar bahwa ibadah haji ini adalah panggilan Allah. Orang yang kelihatan tidak mampu justru bisa naik haji, Ustaz. Ada tukang becak misalnya, tukang tambal ban. Tapi kadang-kadang sebaliknya orang yang mampu malah belum tergerak untuk ibadah haji ini, Ustaz. Ada teman saya namanya Pak Iskandar, Ustaz. Jadi Pak Iskandar ini tuh sepedanya banyak sampai ratusan juta harganya. Tapi naik haji, antar dulu dah. Dia orang Betawi, Ustaz. Nanti dulu dia belum ada panggilan Allah gitu katanya, Ustaz. Nah, gimana nih, Ustaz? Apakah benar seperti itu, Ustaz? Apa emang ya itu dia aja yang belum mau gitu, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Ya, bahwa haji itu panggilan Allah itu benar sebenarnya ya, benar panggilan Allah. Ya buktinya banyak, seperti tadi orang sudah lunas ya, sudah membayar sejak 10 tahun yang lalu, tiba-tiba ada keluar aturan semacam ini. Siapa yang menyangka kalau pemerintah Saudi akan mengeluarkan aturan tidak ada yang berangkat di atas umur 65 tahun. Ya, itu kan tidak ada yang menyangka gitu. Nah, itu artinya memang belum dipanggil oleh Allah. Nah, tapi saya kira di sisi lain kita tidak bisa begitu saja yang mengatakan ini panggilan Allah lalu kitanya tidak pernah berusaha. Yang bapak dan yang umur 65 tahun ke atas tadi belum bisa berangkat, kan mereka sudah berusaha dari hasil taninya, mereka tabung, mereka simpan gitu, dan itu makan waktu bertahun-tahun. Dan insya Allah nih bertahun-tahunnya beliau ini menabung, menunggu, itu pahala semua itu kalau kita lakukan dengan ikhlas. Jadi nggak perlu khawatir nggak jadi berangkat terus nggak dapat pahala. Itu pahala semua itu, udah puluhan tahun menabung dan menunggu ya. Tapi di sisi lain, saya kira ada persoalan juga ini, soal manajemen keuangan gitu. Ya nyatanya tadi ada tukang beca, yang saya kira pendapatan juga kita semua bisa menaksir lah berapa penghasilan tukang beca, tambal ban. Toh nyatanya bisa, itu karena dia berhasil memanage keuangannya dengan baik. Dari hasil laba yang tidak seberapa itu dikumpulkan, bukan dibelikan rokok, bukan digunakan untuk yang tidak-tidak gitu. Benar-benar dia simpan, dan mungkin saja ada yang dia sedekahkan dengan penuh ikhlas sehingga Allah melipat gandakan hasil usahanya itu. Dari hasil sedekahnya itulah yang kemudian membawa keberkahan, yang sebetulnya hasil usahanya kecil menjadi berkah. Berkah itu ya gitu, berkahnya akhirnya bisa berangkat haji. Sementara orang yang mungkin mampu, kaya, karena mungkin jarang bersedekah, atau manajemen keuangannya tidak baik, atau memang belum ada kemauan, ya akhirnya tidak bisa berangkat. Yang perlu kita khawatirkan kan begini, jangan sampai kita punya uang, mampu secara kesehatan, keamanan segalanya memungkinkan,
dan akhirnya kita belum berangkat, keburu mati. Nah itu kalau kita keburu mati, keburu meninggal dunia sebelum berangkat, padahal kita mampu, nanti kita ditanya di akhirat, kita nggak bisa jawab. Kenapa ente kok nggak berangkat haji? Padahal uang ada, badan sehat. Sementara ada tetangga ente yang jualan tahu goreng dan seterusnya, bisa kok. Saya juga dulu punya tetangga waktu saya di Lampung itu, jualan gorengan itu dan bisa mengumpulkan uang dari gorengan itu untuk melakukan ibadah haji. Jadi makna bahwa haji itu panggilan Allah harus kita maknai secara positif, bahwa orang yang sudah berusaha maksimal pun kalau Allah belum menghendaki belum bisa berangkat. Tapi juga harus kita maknai secara positif yang lain, kitanya harus rajin-rajin atau pandai-pandai melakukan manage keuangan dengan baik agar niat itu, rencana itu benar-benar terkabulkan. Itu saya kira Kak Aslan ya. Luar biasa. Jadi ada yang bisa kita jawab kalau kita naik haji ya. Jadi bukan kalau misalnya uang kamu kemana, beli sepeda kan gitu Pak Iskandar, hati-hati ya. Jadi harus dipergunakan uangnya sebaik-baiknya gitu Ustaz ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya Ustaz. Di kawasan